Kalian pernah merasakan sesuatu yang begitu lama diperjuangkan dan ketika akhirnya tiba, rasanya tidak seperti yang kalian bayangkan. Bukan karena kurang indah, tapi karena ternyata jauh lebih indah dari apapun yang pernah kalian bayangkan. Malam tadi di Parepare, Persib Bandung merasakannya. Dan kali ini gelar juara ini terasa berbeda. Bukan sekadar trofi, bukan sekadar angka di papan klasemen, tapi sebuah pembuktian panjang yang akhirnya selesai dengan cara yang paling emosional. Lihatlah tangis itu, tangis para punggawa Persib di Parepare, di kota yang sebelum pertandingan mengharamkan selebrasi mereka. Di kandang yang memasang spanduk menantang, di tempat yang bahkan pelatih lawannya pun tidak segan mencekik kapten mereka. Di sanalah air mata itu jatuh, dan tangis itu indah. Karena kita tahu betapa panjang jalan yang harus mereka tempuh untuk sampai ke momen ini. Ini adalah away terakhir yang sungguh emosional. Para pejuang itu yang sudah melanglang buana dari satu kota ke kota lain sepanjang musim, akhirnya bisa membawa 3 poin penuh pulang ke Bandung. Di saat klasemen begitu ketat, di saat setiap poin terasa seperti nyawa, di saat semua tim seperti bersatu dalam satu misi untuk menghentikan Persib, namun Persib tetap menang. Dan malam itu ada sesuatu yang mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya. Pernahkah kalian melihat Tom Hai, El Profesor yang terkenal dingin, yang hampir tidak pernah menunjukkan emosi berlebihan di luar kemarahannya, tapi tiba-tiba bisa seemosional itu? Bukan hanya soal golnya, tapi soal asisnya kepada Julio Cesar. Soal kode kecil yang dia berikan sebelum corner itu dilepaskan. Soal rencana yang hanya dipahami oleh 2 orang di lapangan itu dan berhasil. Di momen itu, jiwa Tom Hai sungguh berkecamuk dan kita semua menyaksikannya. Dan izinkan kami mengucapkan sesuatu yang sudah lama ingin kami katakan. Selamat datang di era pertahanan paling tangguh yang pernah dimiliki Persib Bandung. Musim ini pertahanan Persib bukan hanya kuat, tapi mengerikan. Bukan kebetulan, bukan karena faktor lawan yang lemah, tapi karena ada sistem, ada disiplin, ada karakter yang dibangun dari dalam, yang membuat siapapun yang mencoba menembus pertahanan ini, maka pulang dengan tangan kosong. Di era yang mana ketika pemain depan begitu tumpul, maka para benteng-benteng itulah yang maju ke depan, kemudian mampu mengubah akhir cerita. Dan selamat juga untuk kalian yang malam itu tidak hanya menonton pertandingan Persib, tapi juga memantau pertandingan Borneo. Bolak-balik 2 layar, 2 harapan yang saling terhubung. Kalian tahu betapa pentingnya setiap hasil malam itu, dan kalian tidak melewatkan 1 detik pun. Tapi izinkan kami sejenak mengajak kalian untuk tidak hanya merayakan, tapi meresapi. Karena perjuangan ini tidak seringan yang terlihat dari luar. Sepanjang musim ini, Persib menghadapi begitu banyak hal yang jauh melampaui batas lapangan sepak bola. Ketidakadilan demi ketidakadilan yang harus mereka telan. Bulian dari berbagai arah yang tidak pernah berhenti, bahkan di saat Persib Bandung sedang di puncak sekalipun. Melihat Beckham Putra menjadi sasaran kekerasan, dijambak, digaplok, ditonjok oleh orang-orang yang seharusnya adalah rekan satu bangsanya sendiri. Melihat para pemain Persib menjadi sasaran incaran supporter lawan di Parepare, harus dievakuasi seolah mereka bukan tamu yang datang untuk bermain sepak bola. Melihat Kapten Persib Mark Klok dicekik oleh pelatih lawan di pinggir lapangan. Di depan mata semua orang, di depan kamera yang menyiarkan ke seluruh Indonesia.
Dan melihat klaim sepihak dari rival yang di awal musim begitu superior, begitu percaya diri, yang bahkan sudah merasa diri mereka adalah juara sebelum musim berakhir. Semua itu ditelan, dihadapi dan dijawab, bukan dengan kata-kata, tapi dengan poin demi poin yang dikumpulkan di atas lapangan. Dan kemudian datanglah kabar itu, Borneo gagal menang melawan Persijap, yang artinya di pertandingan terakhir, Persib hanya butuh hasil imbang saja untuk mengamankan gelar juara. Ya, hanya butuh satu hasil imbang, maka trofi itu akan kembali lagi ke Bandung. Tapi di tengah semua kebahagiaan itu, di tengah sukacita yang meluap-luap, ada sebuah kisah yang rasanya tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Karena ada satu orang yang paling bijaksana dalam mengangkat Persib dari kegelapan menuju kejayaan seperti saat ini. Yang malam tadi tidak bisa berada di Parepare, yang tidak bisa ikut merayakan bersama para pemainnya. Dialah Boyan Hodak. Tidak lama sebelum pertandingan malam tadi, Hodak terbang ke Kroasia. Bukan untuk liburan, bukan untuk urusan transfer pemain, bukan untuk kepentingan apapun yang berhubungan dengan sepak bola, tapi untuk menghadiri prosesi pemakaman sang ibu. Bayangkan seorang pelatih yang sudah mencurahkan segalanya untuk Persib, yang meninggalkan keluarganya demi membangun sebuah tim yang kini berdiri di puncak, harus menghadapi kehilangan yang paling dalam hidupnya di saat yang paling krusial dalam musim ini. Ibunya sakit, dan Hodak baru bisa pulang ketika sang ibu sudah lebih dulu pergi meninggalkan dunia ini. Dia hadir untuk memberikan penghormatan terbaik kepada sosok yang membesarkannya. Dan di saat yang sama, jauh di Parepare, para pemainnya berjuang, menang dan menangis untuk trofi yang sudah mereka bangun bersama sejak hari pertama Hodak menginjakan kaki di Bandung. Mungkin malam tadi dari jauh, Hodak menyaksikan semuanya dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kebanggaan, kehilangan, syukur, dan rindu yang semuanya hadir dalam satu waktu yang sama. Itulah sepak bola yang sesungguhnya. Bukan hanya tentang gol dan trofi, tapi tentang manusia-manusia di baliknya, yang membawa beban kehidupan nyata, yang menghadapi kehilangan nyata, yang berjuang dengan cara yang jauh melampaui batas lapangan. Dan tetap memberikan segalanya untuk Persib, untuk Bandung, untuk jutaan bobotoh yang percaya. Dan mungkin disinilah kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk menganalisis, bukan untuk membahas taktik, bukan untuk membandingkan angka dan statistik, tapi untuk benar-benar meresapi apa yang baru saja kita saksikan bersama, karena gelar juara ini berbeda dari yang sebelumnya. Bukan karena trofinya lebih besar, bukan karena jalannya lebih mudah, tapi justru karena jalannya tidak pernah semudah itu, jauh lebih sulit dari 2 musim sebelumnya. Musim ini Persib tidak hanya melawan 11 pemain di lapangan, mereka melawan narasi, ketidakadilan, melawan mereka yang sejak awal sudah memutuskan bahwa Persib tidak layak juara lagi. Mereka melawan wasit yang keputusannya membuat kita mengepalkan tangan di depan layar. Mereka melawan media yang lebih sering mencari kesalahan daripada mengakui keberhasilan. Mereka melawan rival yang di awal musim sudah berdiri dengan dada membusung, seolah gelar itu sudah ada di tangan mereka bahkan sebelum satu bola pun ditendang. Dan mereka melawan sesuatu yang lebih berat dari semua itu, ekspektasi. Ekspektasi dari jutaan bobotoh yang sudah terbiasa menang, yang sudah terbiasa melihat Persib di puncak, yang mungkin tanpa sadar menjadikan kemenangan sebagai standar minimum, bukan sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan dengan darah dan keringat. Ada momen-momen di musim ini di mana kita semua ragu, di mana klasemen terlihat berat, di mana lawan terlihat lebih kuat dari yang seharusnya, di mana satu kekalahan terasa seperti awal dari keruntuhan. Karena inilah sepak bola yang sesungguhnya, bukan hanya tentang formasi dan pressing dan taktik papan pelatih, tapi tentang manusia, tentang Julio Cesar yang menunggu sepanjang musim dan tidak pernah menyerah, tentang Tom Hai yang dingin di luar tapi menyala di dalam,
yang percaya pada rencana bahkan ketika tidak ada yang melihatnya, tentang Mark Locke yang difitnah rasis bahkan malam itu di pinggir lapangan mendapat perlakuan tak menyenangkan dari pelatih lawan, tentang Beckham Putra yang dijambak, dipukul, dievakuasi, tapi kembali berlari di pertandingan berikutnya seolah tidak terjadi apa-apa, tentang Adam Alis yang dibuang 2 kali dan kembali untuk membuktikan betapa besarnya kesalahan mereka yang pernah membuangnya, dan tentang Boyan Hodak yang memberikan segalanya untuk Persib, bahkan di saat hidupnya sendiri sedang tidak mudah. Trofi ketiga beruntun, hat-trick gelar juara, sejarah yang belum pernah ditulis sebelumnya di Liga 1 Indonesia. Jika trofi ketiga ini benar-benar menjadi milik Persib, dan kami ingin kalian semua tahu bahwa trofi ini bukan hanya milik para pemain yang bermain malam itu. Bukan hanya milik Boyan Hodak yang menyaksikan dari jauh dengan dada yang penuh. Bukan hanya milik manajemen yang bekerja di balik layar. Trofi ini milik setiap bobotoh yang tidak tidur malam itu, yang memantau 2 layar sekaligus, yang berdoa di tempat mereka masing-masing, yang menangis ketika Julio menyundul bola dan bola itu masuk. Trofi ini milik bapak tua dengan baju compang-camping yang datang ke stadion latihan hanya untuk sekilas melihat para pemain berlatih. Trofi ini milik pengrajin yang menjahit poster satu persatu dengan tangannya, karena baginya itulah cara terbaik untuk mencintai tim yang sudah lama menjadi bagian dari hidupnya. Trofi ini milik jutaan orang yang hidupnya ikut berdetak mengikuti setiap hasil pertandingan Persib. Hodak, dimanapun engkau berada malam ini, di tengah duka yang sedang engkau tanggung, kami ingin engkau tahu satu hal. Para pemainmu menang, para pemainmu menangis, dan para pemainmu merayakan di kota yang mengharamkan selebrasi mereka. Dan trofi ini juga akan menjadi milikmu. Untuk sang ibu yang telah membesarkan seorang Boyan Hodak, terima kasih. Karena tanpamu, tidak akan ada cerita ini, tidak akan ada trofi ini, tidak akan ada Maung Bandung yang berdiri di puncak untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.